media nanti bahwa end of Januari ini akan menjadi pertanyaan. Nah, untuk short term-nya, Anda perhatikan tanggal 13 Januari, itu ada new moon cycle yang berpeluang untuk membuat aksi profit taking, baik itu minor ataupun major, itu yang harus diwaspadai investor. But overall, 2022 itu akan selesai COVID-nya, 2021 kita mengejar 7.300, 2025 harapannya 8.200 sampai 8.300 itu bisa kena. Wow, oke, baik. Kalau Miss Ellen sendiri berpendapat seperti apa terkait dengan hal ini? Iya, jadi kalau pendapat saya, market itu masih akan berpotensi bullish. Tadi seperti Bro Gema katakan ya, jadi kalau M-Trade sendiri melihat market akan bullish itu sampai 2022 setidaknya minimal itu. Kita mengaca pada kejadian tahun 2008, jadi ini agak-agak mirip meskipun ya ada bedanya. 2009 sampai dengan 2011 itu bullish. Nah, saat ini tahun 2021 baru permulaan, 2022 akan lebih bullish lagi. Kenapa? Kalau saya perhatikan secara fundamental, vaksin ini kan baru aja mulai story-nya, tapi benar-benar didistribusikan itu pada pertengahan tahun dan kuartal 3 tahun 2021 ini. Sehingga dampak positifnya tentunya baru sekali di akhir tahun 2021 dan 2022. Nah, kenapa sekarang pasar saham cenderung naik? Kalau pasar saham sekarang dalam jangka pendek cenderung sifatnya sangat forward looking sekali. Euforia karena ada sentimen vaksin dan kemudian selain itu juga ada sentimen stimulus. Di mana Joe Biden nanti kalau dia udah inaugurasi, udah dilantik, dia akan kasih stimulus juga lebih besar lagi. Itu yang akan jadi satu katalis yang sangat positif setelah vaksin gitu. Namun tentunya tetap harus diperhatikan dalam jangka pendek ya, meskipun long term-nya naik, dalam jangka pendek pastinya tetap ada fluktuasi. Seperti contohnya, hari ini saya perhatikan untuk IHSG sendiri, ini udah naik 3 hari berturut-turut dengan candle bullish, ada candle masih terlibat charger ya, dan pada hari ini 12 Januari, candle-nya udah mulai menunjukkan satu tanda istirahat lah, jangka pendek istirahat. Jadi kalau misalkan dalam beberapa hari ke depan terjadi koreksi kecil itu pun sifatnya normal. Nah, kalau akhir Januari sendiri saya lihat masih bisa tutup dengan candle hijau positif. Nah, yang kita perlu waspadai mulai masuk bulan Februari Maret. Bulan Februari Maret ini udah mulai agak-agak slowing down dikit gitu. Jadi normal correction dalam jangka menengah kalau untuk Februari Maret, setelah itu masih bisa untuk naik lagi. Oke, tapi kalau IHSG sendiri Anda melihatnya tahun ini akan berada di level berapa, Miss Ellen? Ini kan banyak kalangan mengatakan bahwa akan ada di level 7.000 atau 6.800 sampai dengan 7.000. Kalau Anda sendiri seperti apa? Karena kita lihat bahwa Indonesia sendiri ya kali ini masih belum pada sampai puncak pandemi nih sampai sekarang. Apa masih ada potensi crash lagi nggak menurut Anda? Nah, itu tadi yang saya mau ngomong juga, IHSG kalau menurut pandangan saya, angka 6.800 itu sangat mudah dicapai dan itu target pesimis saya. Nah, kalau target optimis saya di angka 7250, pastinya optimis juga masih rasional lah itu ya. Nah, bicara tentang Indonesia yang saat ini masih dalam masa pandemi dan tingkat COVID-19 sangat tinggi, itu satu hal negatif, itu downside buat Indonesia. Tapi upside ya buat Indonesia adalah Indonesia ini adalah satu emerging market yang dia justru belum recover, baru dalam tahap awal recovery. Justru ini menjadi satu peluang buat investor asing masuk ke Indonesia. Kalau seandainya kita bandingkan dengan China itu kan udah recovery duluan ya, dan dia sudah di tahap agak-agak hitting. Maka investor pastinya akan mencari dong negara mana sih yang baru mulai akan recovery, yang baru mulai mau jalan lah istilahnya, yang upside-nya masih banyak. Nah, itu Indonesia. Yang kedua, Indonesia ini juga ada sentimen dari dalam negeri yang sangat menarik sekali, yaitu Omnibus Law dan juga Sovereign Wealth Fund. Nah, ini juga sangat menarik investor dari asing. Tapi tetap yang harus kita perhatikan adalah pelaksanaannya. Ini kan baru euforia karena ada peraturan baru. Nah, pelaksanaannya kita harus pantau terus apakah memang dalam eksekusinya itu secantik publikasinya gitu ya. Seneng kan, tapi eksekusinya gimana? Nanti jangan-jangan eksekusinya kurang bagus, jadi investor asing juga merasa wah ini nggak mudah ternyata gitu. Jadi kita mesti harus tetap. Oke, kalau Anda sendiri bagaimana, seoptimis Miss Ellen nggak sih tadi 6.800 terlalu gampang lah, paling 7.250 nih. Anda melihatnya IHSG tahun ini seperti apa?
Target saya kan 7.300. Jadi kalau misalnya Ellen tadi bilang 725, ya 7250 sebenarnya masuk dalam cluster dan itu ada dasarnya kalau kita melihat dari grafik yang ada di monthly chart aja kita lihat 6.700 itu kan merupakan area yang memang harus dicapai. Ya, jadi pesimisnya Ellen tuh merupakan bisa digambarkan di target daripada price action analysis itu ketemu di mana kalau kita hubungkan dia sebelum jatuh ya kira-kira kita ambil range mungkin dari tahun 2018 deh ya, tanggal Januari 2018 itu kita hubungkan 1 April 2019, 1 Februari 2018 itu highest price-nya kita tarik semua. Itu akan ketemu nanti di kurang lebih 1 Februari ya, minggu pertama Februari di 2021 itu akan ketemu di level 6.500-an. Nah, biasanya ada exhausted moment ini harus ditembus terlebih dahulu dan ya Anda akan lihat Februari itu kurang lebih pada saat nanti di Januari awareness kita tidak jatuh dan indeks itu tetap running ke atas, minimum tuh 7.100 tuh bisa tercapai sebenarnya dan itu bukan satu hal yang sulit. So 6.800 I guess that's the minimum, bukan minimum tapi keharusan atau mandatory target yang harus dicapai indeks. Kalau dia tidak capai di level tersebut justru itu underperform nantinya. Itu merupakan satu gerbang penting untuk membuktikan bahwa akan ada demand yang besar masuk ke market. Maka di Februari awal itu dia benar-benar harus ngegas. Kalaupun ada koreksi, silakan koreksi. Karena koreksinya adalah untuk mengambil orderan beli di bawah yang orang-orang mungkin nggak sempat beli waktu itu ya. Karena kenaikannya tiba-tiba orang ada fear. Jadi ya udahlah nanti kalau tunggu koreksi. Nah setelah nanti jemput orderan di bawah, bisa jadi dia memang langsung ngegas lagi minimum ya 6.800 itu. Oke, baik. Ini tidak tapi ada. Saya perlu sampaikan satu hal di mana di area-area bawah itu ada target-target yang harus Anda perhatikan ya buat semuanya. Karena ini saya takutkan milenial sekarang ini kan kebanyakan milenial generasi corona, di mana mereka itu taunya pasar saham itu ketika corona ini terjadi. Jadi sehingga mereka cuma tahu di pikiran mereka itu saham itu gampang dibeli naik. Ini sama kayak tahun 2009. Tapi nanti kalau seandainya mereka harus menghadapi ada koreksi indeks kita sampai 6.100, terus kemudian turun sampai katakan 5.800, mereka ini pasti akan ketakutan. Tapi perlu saya sampaikan, even IHSG itu turun sampai 5.800 ya, terus kemudian mungkin terdekat 6100 itu masih di dalam trend bullish. Jadi jangan overreacted terhadap market. Itu aja pesan saya. Karena market lagi high volatile. Kalau biasa tahun 2009 indeks turun 2% itu udah besar ya. Kali ini ekuivalen daripada 2% itu mungkin indeks turun sampai 5%. Anda banyak lihat blue chips atau reject gitu. Ya cukup menarik tadi Pak Gema terkait dengan Coronials ya, Corona Millennials ini, tapi balik lagi bahwa tidak pernah ada kata terlambat dalam investasi. Lalu bagaimana meraih profit dari investasi saham di 2021? Tetaplah di Creative Money. Di setiap krisis pasti melahirkan opportunity. Nah, akankah kesempatan untuk mendapatkan return besar di pasar saham masih terbuka lebar di 2021? Kembali membahasnya bersama dengan Pak Gema dan juga Miss Ellen di sini. Ini kita lihat bahwa Januari ini investor asing masuk dan kita lihat pada Senin Januari saja transaksi jumbo asing net buy 2,7 triliun rupiah. Ini kita lihat di 11 Januari kemarin ya. Ini Miss Ellen, Anda sendiri apa pendapat Anda, atau apakah ini sebagai penanda 2021 merupakan peluang mendapat return besar terbuka lebar? Ya betul, jadi saya juga setuju ya tadi yang dikatakan oleh Pak Gema bahwa tahun 2021 ini masih bullish. Kita tadi sempat ngomong seperti itu. Cuma yang perlu dicermati di sini adalah jangan sampai masuknya pada saham-saham yang sudah naik. Sekarang kan perhatiannya investor tertuju pada saham-saham yang lagi happening. Contoh KFC, Vira, itu setiap hari yang ditanyain, BRIS yang udah naik-naik. Nah kenapa enggak kita cari perusahaan yang fundamentalnya bagus, valuasinya juga belum mahal-mahal amat, masih cukup terdiskon, dan juga secara teknikal tuh masih disupport. Contohnya apa? Contohnya saham-saham properti, 4 properti besar yang saat ini sangat menarik perhatian saya, yaitu YSDE, CTRA, Pewon, MRA, itu semuanya sedang berada di area support dan sangat menarik sekali. Kemudian selain itu ada perusahaan dari sektor retail, Ramayana, Mitra Adi Perkasa, itu juga semuanya berada di area support dan potensi dia untuk tahun 2021 nanti jika vaksin berjalan dengan efektif sangat bagus sekali, turnaround-nya sangat bagus sekali.
Kemudian selain itu kita juga bisa mencermati saham-saham yang belum naik banyak seperti saham poultry. Poultry ini mereka juga lagi main, mereka lagi ada di itu. Jadi fokusnya jangan pada saham-saham yang lagi aja. Karena nggak nanti kejebak bubble malah jadi nyangkut gitu. Oke, baik. Jadi tadi kalau boleh diulang tadi adalah saham-saham yang memang harus diperhatikan adalah properti, retail, Adi Perkasa, terus apalagi dan Rolls ya? BSDE, SMRA, CTRA, Pewon, kemudian retailnya bisa di Ramayana, Mitra Adi Perkasa, LPPF pun sebenarnya bisa, cuman fundamentalnya agak-agak kurang kuat. Kemudian poultry itu juga dari poultry itu bisa di Jepang. Oke, Pak Gema, ini Anda menyebut bahwa secara umum pasar saham di 2021 masih akan bergerak dalam kondisi sideways yang sangat besar. Tapi kalau kita mau tarik 10 tahun yang akan datang, menyebut kita dalam mega bullish trend nih. Astronansi menargetkan dalam 3 tahun atau 2024 IHSG akan 8.300, tadi ada katakan seperti itu. Apa sih saran Anda untuk para investor di tahun ini? 2025 ya, itu 8.300 kurang lebih. 2025, oke. Dan kalau sarannya gini, saham di Indonesia ini adalah saham yang suka drama, itu udah pasti. Jadi artinya apa? Kalau lu mau naik banyak, harus ada story yang kuat. Regardless apapun itu fundamentalnya, apapun itu price actionnya, story itu adalah yang paling pertama. Dan ini yang saya pelajari, kurang lebih saya melakukan penelitian 3 tahun terakhir, dan itu adalah kata kuncinya. Contoh, Anda tidak pernah tahu saham yang namanya IRA gitu, ngelihat pun ogah gitu, sampai akhirnya ketika tentang vaksin ternyata ini produksi jarum suntik, naiknya luar biasa dan semua orang akhirnya ke situ. Nah, dengan saya mengkonekkan saran daripada Ellen bahwa dikatakan tadi bahwa jangan beli saham yang sudah naik, itu maksudnya adalah mengenai risk management. Tetapi pada saat Anda melihat story-nya itu masih kuat sekali, maka saham itu bisa terus naik. Nah, yang harus diwaspadai itu benar-benar saham-saham yang terus naik dan kemudian ini adalah micro cap, ini seringkali digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya untuk menjebak investor retail. Ini yang kita katakan dengan praktik pump and dump. Saya sudah banyak bicara dengan kawan-kawan kita di regulator memberikan advice, dan salah satunya mulai kita lihat bahwa Bursa Efek sudah mulai menegur nih influencer-influencer yang memang diduga melakukan praktek yang namanya pump and dump tadi. Jadi memanfaatkan story, memanfaatkan saham dengan micro cap, mereka masuk dan mencari audience gitu untuk masuk juga. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu tetap 60-70% portfolio kita itu sebaiknya di saham-saham yang memang punya story bagus, kemudian backbone-nya bagus, dan ada revenue di top line-nya cukup bagus ya. At least 20-30% revenue-nya dia bertahan. Kalau memang dia kena COVID, at least dia tidak rugi dan EPS-nya dia masih bisa bertahan. Q by Q dia tetap naik. Dan kalau bisa cari saham yang bisa bagi dividen. Ini is a matter of portfolio management. Mungkin 60% di saham yang begitu, Anda bisa sisakan 20-30% untuk ngikutin saham yang memang lagi running. Prinsipnya jangan melawan tren. Itu konsep paling penting. Oke, jangan melawan tren, dan 60-70% kita harus lihat saham-saham yang story-nya bagus. Miss Ellen, ini Anda sepakatkah dengan ini atau sebaiknya bagaimana sih juga kita money management di 2021? Jadi sebenarnya kalau tahun 2020 ini adalah tahun yang spesial. Kita flashback dulu ya. Di sini banyak sekali saham-saham yang secara fundamental tuh valuasinya super terdiskon, dan sangat excited banget 2020 kemarin. Kalau 2021 awal ini ada sih beberapa yang masih terdiskon, tapi bukan sampai yang diskon besar banget. Seperti yang tadi beberapa saya sebut, semuanya itu valuasinya terdiskon. Nah, kemudian yang saya mau cermati juga, teman-teman, intinya sekarang kita harus penting banget melihat fundamental perusahaan seperti yang tadi Pak Gema bilang, melihat story-nya, turnaround story gitu. Jangan sampai fokus pada istilah gini. Sekarang ada banyak perusahaan yang fundamentalnya bagus, valuasi terdiskon, bahkan disupport juga gitu. Jangan sampai fokusnya pada perusahaan-perusahaan yang memang dalam tanda kutip digoreng atau digerakkan sementara aja karena momen saat ini ya. Jadi kita mesti jeli membedakan itu. Istilah kata banyak perusahaan yang fundamentalnya bagus, kenapa yang nggak liquid. Nah, kata kuncinya di sini untuk memfilter adalah mesti melihat likuiditas juga gitu, selain fundamental dan teknikal. Oke, fundamental dan teknikal selain itu. Nah, kalau kita ini dalam misalnya ya, dalam kondisi uang pas-pasan, uangnya cekak. Pak Gema, ini bagaimana mereka yang ingin berinvestasi dengan modalnya seadanya atau modalnya cekak lah nih?
Iya, kalau modalnya cekak nggak masalah. Jadi kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya ya, modal cekak itu juga semua orang pasti mengalami. Tapi at least kita mencoba untuk kita invest di satu tempat yang bisa bertumbuh, terus kemudian pertumbuhan modal ini terus kita gulungkan. Pakai konsep compounding aja, compounding interest ya. Jadi kalau kita pakai compound interest ya memang butuh waktu, tapi lama-lama akan berkembang. Ya, jangan sampai Anda ikut-ikutan tergiur, pingin cepat kaya, pingin cepat dapat profit yang besar, nanti ujung-ujungnya malah hancur gitu. Oke, baik. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, Miss Ellen dan juga Pak Gema. Pemirsa, kondisi apa yang perlu diwaspadai oleh para investor di 2021? Creative Money segera kembali. Anda masih menyaksikan Creative Money 2021 tahun bullish investor bersama Ellen May dan Gema Guyardi. Balik ke Miss Ellen, ini kalau tadi Anda mengatakan beberapa sektor-sektor, lalu tapi sebenarnya sektor-sektor apa sih yang nanti di 2021 ini akan menyumbang penguatan IHSG? Ya, di 2021 yang bakal menyumbang penguatan IHSG, kalau bicara tentang IHSG secara umum pastinya adalah saham blue chip, yaitu perbankan itu sendiri. Sebenarnya perbankan itu sudah naik banyak ya, tapi masih ada upside, masih bisa naik gitu. Kemudian kalau untuk sektor consumer good ini agak-agak kurang diminati oleh Big Fund karena dianggap defensif dan tidak terlalu banyak perubahannya baik ketika krisis maupun setelah pandemi gitu. Nah, kalau kita bicara tentang sektor yang justru lebih cepat dari IHSG, ini yang justru lebih menarik, yaitu pada saham-saham second liner. Second liner apa yang menarik? Banyak sekali, baik dari sektor finance itu kita masih terus mencermati Breeze yang meskipun dia udah naik, tapi kalau dia sideways, breakout lagi, kita bisa tradingan lagi. Kemudian BBKP, BJDR, BJTM itu masih sangat menarik sekali dari sektor perbankan dan melengkapi selain dari sektor properti yang tadi saya bilang. Basically tahun 2021 nanti semua sektor menguat gitu. Cuman ganti-gantian, giliran aja. Jadi kita mau beli yang mana tuh giliran. Contoh seperti saat ini saya bisa bilang konstruksi ini agak kemahalan kalau teman-teman mau masuk sekarang. Jadi sekarang lebih tepatnya kalau misalkan baru mau masuk sekarang lebih ke arah properti, kemudian poultry, dan tadi saya ada bilang retail. Satu lagi yang menarik yaitu komoditas batu bara ya. Jadi kalau sekarang untuk di metals ini agak-agak kemahalan gitu. Kalau untuk rentang waktu jangka panjang, biasa metals tuh nunggu agak-agak diskon. Jadi nanti ketika batu baranya udah naik, properti udah naik, gantian tuh pasti konstruksi dan juga metalsnya ada diskon. Nah, kita masuk di situ. Kalau perbankan di caps lebih arah hold aja ya. Jadi kalau untuk perbankan saya lebih tertarik jujur sekarang lebih ke second linernya. Seperti BCA, BR itu buat saya udah fair value, bahkan di atas valuasi normal gitu, udah agak-agak over value gitu. Mungkin kalau teman-teman yang mau investing di 4 perbankan besar itu arahnya ke BBNI, masih murah valuasinya tapi ya lambat. Kalau mau agak cepat lebih ke second linernya, contohnya BJTM dan BBKP. Sekarang sih saya lagi watch banget BBKP. Oke, BBKP. Pak Gema, Anda memprediksi vaksin di antaranya menjadi motor penggerak pergerakan saham di 2021. Sebelum April ada kemungkinan gejolak lagi nggak sih Pak Gema? Kira-kira apa sih yang harus diwaspadai? Kalau kita lihat based on cycle ya, harusnya sampai nanti 26-27 April itu mestinya akan tetap bullish, walaupun gejolak di tengah-tengahnya ada, yaitu kita bisa gunakan untuk buy on weakness tadi. So far big caps Anda bisa hold, ngikutin swingnya, buy on weakness itu bisa dilakukan gitu. Oke, kapan menurut Anda tadi investor harus masuk tambah muatan atau justru take profit keluar dulu, ini kapan menurut Anda? Yang paling dekat nanti 13 Januari, plus minus 1-2 hari. Anda perhatikan, nanti mungkin ada sebuah tanda yang clear ya. Kalau misalnya Anda pelajarin yang namanya price action analysis atau technical analysis, Anda akan lihat adanya reversal moment, terus kemudian harga akan mulai drop, ya, dan pada akhirnya nanti Anda bisa melakukan buy on weakness. Ini harusnya bisa menjadi sebuah
momen. Jadi misalnya untuk yang terdekat setelah tanggal 13, begitu ada nanti koreksi, Anda siap-siap take profit dulu. Jadi yang paling penting itu adalah kita harus mengerti style investasi kita tuh gimana. Apakah kita trading harian ataukah kita trading swing? Nah ini yang harus kita bedakan. Jadi mungkin bisa sama sahamnya, sama-sama Bank Mandiri, sama-sama BRI, sama-sama BPKP. Tetapi perlakuannya ada yang satu portofolio dipegang lama, ada yang satu portofolio kita main pendek. Yang mempengaruhi adalah satu psikologi dan style masing-masing. Ada orang yang kuat pegang panjang, ada orang yang tidak nyaman kalau dia itu pegang panjang. Ya. Jadi pasar itu kan sangat variatif dan kita bebas saja mau jadi yang seperti apa. Tetapi yang harus kita pilih adalah yang long run-nya saham itu harus bull. Jadi jangan sampai Anda pegang lama maupun hit and run ketika harga sahamnya itu memang dalam tren yang bearish. Ini yang cilaka, yang fatal sekali gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat Bank Mandiri ada target 7.600. Dalam perjalanan ke 7.600, Anda mau menyikapinya dengan trading pendek, mau ngambil 3-10% ambil, atau Anda mau hold misalnya, terus sampai harga maksimal 8.000 atau sampai 7.600, itu boleh-boleh aja. Dan sebaiknya portofolionya kita bagi. Ada yang memang kita di hold panjang, ada yang kita biarin gitu. Main cepet-cepetan ya, keluar masuk, atau kita bisa masuk ke second liner, kita cari misalnya 10%, minimum 5% sampai 10% sehari, karena itu kalau di small cap 5-10% itu kecil sekali ya, karena range volatility-nya bisa sampai 20-30% ya. Oke, untuk proporsi untuk investasi dan juga trading itu tergantung dari orangnya atau gimana? Iya, tergantung orangnya. Proporsi itu kembali ke risk management masing-masing. Jadi saya minta setiap trader itu tahu batas limitasi diri. Teori dasar daripada risk management ada 2%, 6%, 10%. Nah, ini kalian bebas pilih dari drop equity atau capital kita gitu ya. Oke. Miss Ellen banyak yang bilang bahwa ada yang mau masuk di 2021 ini baru mau masuk tapi kayak udah ngerasa kemahalan dulu. Nah, bagi mereka yang mau masuk, ini gimana? Apa tips yang dari Anda? Ya, kalau tips dari saya gini ya, sebenarnya yang terpenting selain money management itu ada juga mesti ngerti tentang timing ya. Timing itu kan kita bisa lihat salah satunya dari chart, dari grafik gitu. Nah, kalau kita perhatikan saat ini IHSG itu selama 4 bulan berturut-turut udah naik sangat signifikan sekali. Jadi kalau di bulan September, Oktober kemarin kita boleh agresif, kita mesti belajar pada apa yang Warren Buffett katakan, be greedy when others are fearful. Di September orang fearful, and be fearful when others are greedy gitu. Jadi sekarang bukan saya bilang Anda harus ketakutan saat ini, tapi kita sudah mulai harus waspada. Di mana IHSG itu naik dari September sampai sekarang tuh naiknya 30%, dan ini sangat besar sekali untuk pergerakan sebuah indeks IHSG. Jadi saya bisa bilang agak-agak direm dulu aja kalau untuk saham-saham yang udah naik banyak. Kalau mau masuk lebih ke yang terdiskon seperti yang tadi saya sempat sebutkan. Nah, kemudian di bulan Februari, bulan Maret ini harus lebih waspada gitu. Itu untuk jangka menengahnya. Sedangkan kalau untuk jangka pendeknya mungkin dengan satu pendekatan strategi yang berbeda dengan Pak Gema, tapi kesimpulannya sebenarnya sama ya. Untuk besok market tanggal 13 Januari itu cenderung orang akan sell on news. Kan sekarang pada euforia Presiden Jokowi akan divaksin 13 Januari. Nah, itu sudah discounted sebelumnya dan besok cenderung sell on news. Ini juga tercermin dari candle, dari analisis teknikal secara daily chart. Ini juga ada potensi untuk koreksi. Bahkan besok potensi kalau koreksi itu bisa sampai sekitar 6.250 and that's normal correction banget. Jadi saya lihat fluktuasi di market memang agak naiknya cepat, terus waktu koreksi juga agak cepat. It's normal. Jadi timing untuk trading, untuk investasi, lihat dari monthly chart untuk long termnya, sedangkan kalau untuk short termnya mesti bisa baca chart secara daily-nya gitu. Baik. Jadi kalau kita lihat salah satu yang harus atau perlu diwaspadai di 2021 adalah sebenarnya pergerakan dari IHSG itu sendiri ya yang patut diwaspadainya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Gema dan juga Miss Ellen. Pemirsa, mau untung tebal di 2021, tetaplah di Creative Money. Investasi selalu memiliki risiko. Pahami risikonya dan investasi lebih dulu pada pengetahuan. Pelajari berbagai hal terkait investasi yang akan Anda lakukan. Nah, ini terkait dengan mempelajari investasi. Ini kalau kita lihat kan Miss Ellen dan Pak Gema, ini kalau kita lihat di pandemi kemarin atau di 2020 kemarin ini kan
bahkan sampai sekarang ya getol memberikan literasi nih pada netizen soal investasi saham melalui media sosialnya. Bahkan tadi akhirnya muncullah ini Coronials ini ya yang akhirnya mau mencoba untuk masuk terjun ke dunia saham. Tapi sebenarnya apa sih yang memang harus dikuasai terlebih dahulu oleh seorang investor saham, Pak Gema? Ya, Astronaci adalah teknik ya yang saya temukan 2009 di mana kita menggunakan financial astrology model yang sudah di-convert ke statistik, yang sudah kita uji berdasarkan scientific method. Akhirnya PhD saya bisa akan saya dapatkan segera karena kemarin sudah lulus sidang tertutup ya. Artinya ini satu metode yang saya bisa sharingkan. Jadi Astronaci itu memperkenalkan 4-dimensional analysis. Yang pertama adalah makroekonomi. Kenapa kita harus beli saham? Dan kalau kita beli saham itu bisa aja kan di negara Singapura, Malaysia, Thailand, manapun. Kenapa harus Indonesia? Berarti kita harus melihat, memahami tentang elemen-elemen daripada makroekonomi. Itu penting, itu top-down analysis. Yang kedua adalah fundamentalnya, kita mengacu kepada value investing. Cari intrinsic value saham di mana story-nya bagus, bisnisnya bagus, juga ownernya. Kalau ownernya jahat dan hanya ingin mengeksploitasi uang masyarakat melalui pasar modal, ini jelas kita hindari. Tapi kalau kita sudah tahu emitennya bagus, story-nya, bisnis modelnya bagus, maka kita bisa pilih emiten tersebut, di mana emiten itu secara makro, mikronya bagus, dan dia kebal terhadap situasi unpredictable, force major. Nah, baru kita turun kepada price action analysis-nya dengan menggunakan technical, kita bisa melihat belinya di mana gitu. Nah, ini wajib Anda ketahui, trend analysis, pattern, cara cari target price, cara stop loss, itu semua harus diketahui ya. Anda bisa belajar dari saya, belajar dari Bu Ellen. Belajarlah dari guru yang benar gitu. Jangan sampai Anda belajar kepada guru-guru yang berkedok serigala berbulu domba, ngajarin Anda satu hal di mana mereka bisa memanfaatkan Anda untuk makan saham-saham yang mereka beli gitu. Dan yang terakhir adalah timing ya, karena sudah tahu belinya apa, beli di mana. Kunci terakhir adalah tanggal berapa dan kapan saya harus beli. Itu menggunakan Astronaci, which is astrology dan Fibonacci untuk time analysis. Anda akan mendapatkan profit yang lebih optimal dan mengurangi resiko untuk kerugian. Prinsipnya tetap satu, kenali saham yang Anda beli. Oke, Miss Ellen, Anda ingin menambahkan? Jadi yang terpenting buat investor pemula semuanya, nomor satu adalah manajemen ya, risiko. Risk management itu sangat penting sekali. Jadi banyak orang yang mencoba untuk ngikutin tradingan atau strategi investasi orang lain. Belinya sama persis sahamnya. Angkanya beli sama, jualnya angkanya sama persis. Tapi kok hasilnya bisa beda gitu. Jadi kalau untung bareng, rugi bareng. Cuman hasil akhir portfolionya beda. Ternyata yang membedakan apa? Nominalnya. Ya, jadi nominal belinya. Nah, manajemen portfolio atau manajemen risiko ini nggak usah yang rumit-rumit. Dimulai dari nomor satu. Mulai dari yang kecil dulu, rule number one. Kecil itu berapa sih senyamannya Anda, sesiapnya Anda dengan risiko? Karena kebanyakan pemula itu siapnya dengan cuan aja, nggak siap dengan risiko. Maka dari itu jadi kalau mau masukin duit 1M kah, 100 juta kah, 10 juta kah, diukur. Kalau misalkan saham ini stop loss di level sekian, ruginya berapa rupiah, siap nggak jantungnya? Kalau nggak siap, kecilin nominalnya. Itu rule number one yang sangat mudah sekali. Rule number two adalah kalau bisa beli itu jangan angkanya berubah-ubah. Pakai dua model aja. Jadi misalkan 100 juta gitu ya, per saham bisa per saham bisa 10 jutaan, 10%-an gitu. Atau kalau sahamnya, mungkin saham yang likuiditasnya agak kurang, tipe-tipe yang gerakannya cepat kayak BRIS, KF gitu, itu bisa 5%-an gitu. Jadi angka itu akan membuat portfolio ini tidak terlalu labil. Kalau untungnya juga stabil, kalau ada risikonya tuh juga stabil secara percentage gitu. Jadi nggak misalkan untung secara percentage gede, tapi kemudian secara nominalnya ternyata kecil karena belinya dikit. Nah, kalau ruginya harusnya persentase kecil, tapi secara nominal jadi gede karena nominalnya uang banyak gitu. Itu kita nggak mau. Kemudian yang ketiga, untuk pembatasan risiko atau stop loss sendiri sebenarnya ini lebih cenderung untuk trader harus tahu dari awal. Caranya gimana? Jangan sampai melakukan pembatasan risiko di tengah-tengah masa sideways dia. Kalau di tengah masa sideways itu yang kejadian bakalan gampang kesentuh turun kemudian mantul naik lagi, apalagi market sangat volatile saat ini. Nah, itu mesti ngerti cara pembatasan risiko. Yang
untuk investor gimana pembatasan risikonya? Apakah investor menggunakan stop loss? Kalau investor kita nggak gunakan stop loss, tapi yang jelas seperti yang tadi udah disebutkan oleh Pak Gema juga ya, kalau investor itu harus benar-benar ekstra selektif dengan valuasinya. Maka dari itu saya berinvestasi agresif tuh tahun 2020 kemarin dan 2021 awal ini masih bisa gitu. Jadi mungkin di tahun sebelum 2020 itu Ellen disebut sebagai Ellen trader. Lalu 2020 kok jadi investor dadakan gitu. Sebenarnya bukan soal kita ada cap trader atau investing, tapi kita mesti ngerti timingnya. Kalau ada crash besar, valuasi terdiskon, itu kita arahnya ke investasi. Jadi manajemen resiko, poin nomor 3, manajemen resiko untuk investor bukan dengan cut loss, tapi kita benar-benar menilai fundamentalnya gimana, terutama valuasi. Nah, valuasi ini banyak orang yang taunya cuma PE ratio. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang kedampak COVID itu pasti earnings-nya negatif, sehingga valuasinya bakalan amburadul kalau dilihat dari PER. Sehingga kita suka melihatnya dari price to book value, itu juga dibandingkan secara historical dia gitu. Mungkin kalau melihat SMBR, Semen Batu Raja, valuasinya murah dari mana? Itu kalau dibandingkan saham lain kan agak-agak mahal. Nah, kita lihatnya secara historical. Ternyata secara historical dari tahun ke tahun itu bentuknya kayak perosotan, kayak sliding gitu. Jadi itu murah sekali gitu. Jadi saya summary, risk management sangat penting. Nomor 1, start small, sekuatnya jantung Anda. Ya, jangan cuma sekuatnya kantong, tapi kantong duitnya banyak, tapi jantungnya nggak kuat gitu. Kemudian yang kedua, nominal beli jangan berubah-ubah, tetapkan. Nah, kemudian yang ketiga, mesti tahu dari level beli sampai level resiko itu kira-kira uang yang berpotensi untuk hilang berapa, sehingga Anda siap kalau pas waktunya pembatasan risiko atau sahamnya turun itu nggak panik-panik gimana gitu. Oke. Pak Gema, ini juga menarik ya. Kalau kita membaca dari astrologi trading, sebenarnya bulan-bulan apa saja sih yang paling menghasilkan cuan bagi investor saham, tentunya agar bisa menjadi arigato mani seperti arigato mani seperti anggota tim Anda, Pak Gema. Iya, oke. Jadi begini, di dalam cycle ya, kita udah masukin ke statistik model, itu Sun in Capricorn pada saat dia masuk ya ke dalam Capricorn itu 21 Desember, yang ulang tahunnya di Desember ke atas, tanggal 21, itu matahari masuk ke sana itu untuk gold bullish, penelitian saya, untuk saham IHSG itu juga bullish. Dan ini terus sampai nanti ke Taurus. Taurus itu kan nanti di bulan Mei, tapi biasanya saya akan tariknya sampai Aries, itu adalah golden moment-nya. Jadi kurang lebih Desember sampai April itu 4 bulan golden moment. Nah, di dalam pergerakan cycle pasar saham dunia itu ada 2 poros penting. Yang pertama adalah Januari atau Juli. Pilihannya di situ. Jadi kalau Januari dia itu menjadi sebuah momen di mana harga turun dalam seperti di tahun 2020, maka Julinya itu akan menjadi pesta pora. Artinya bottoming dan kita mulai rally beli. Ini adalah poros yang diteliti oleh William Delbert Gann ya, di dalam bukunya kita bisa melihat bahwa ada poros Januari dan poros Juli. Jadi kalau misalnya di Januarinya itu terus rally naik, maka justru Anda waspada. Di poros Julinya itu biasanya akan ada konsolidasi besar atau bahkan seringkali akan Anda melihat short reversal, di mana orang-orang bilang sell in May and go away itu berlaku di situ. Jadi saya meneliti lebih dalam tentang fenomena sell in May and go away, itu berkaitan dengan ulang tahun daripada pasar saham internasional yang paling besar ya, ini Dow Jones ya, di mana itu sebenarnya masuk di dalam putaran satu cycle-nya dia, dan itu menyebabkan sebuah vibration besar yang menyebabkan biasanya harga itu koreksi. Jadi Anda cukup melihat poros Januari dan poros Juli itu. Tetapi secara overall Anda bisa lihat Sun in Capricorn sampai Aries biasanya market akan bergerak dalam kondisi bullish, maka buy on weakness itu sangat disarankan. Oke, baik. Kita masih ada satu segmen pamungkas sesaat lagi. Kita akan lanjutkan tentunya Pak Gema dan juga Miss Ellen, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Creative Money. Ya, pemirsa, kita ada di penghujung program Creative Money 2021 tahun bullish investor. Nah, dari Anda berdua, apa yang bisa Anda rekomendasikan untuk menonton Creative Money Berita 1 yang tentunya ingin meraih cuan dari investasi saham di 2021 ini, deh?
Miss Ellen? Kita sebagai trader, sebagai investor, tentunya kita mau ya ketika berinvestasi ini dapat informasi yang kredibel, harus terus belajar. Jangan sampai belajarnya tuh ke sumber yang informasinya salah atau nggak kredibel gitu. Atau untuk tujuan-tujuan tertentu, misalkan create volume di saham, nah itu kita nggak mau. Maka dari itu teman-teman semuanya, selain belajar dengan saya, dengan Pak Gema, tentunya harus nonton terus ya Creative Money di Berita 1. Keep updated, dan saya sangat senang sekali, isinya juga sangat berbobot banget gitu. Yang money management itu nomor 1 banget, kemudian analisis fundamental, analisis teknikal. Kalau Pak Gema ada ilmu lain lagi nih, astronaci gitu. Oke, kalau dari Pak Gema ini jadi bagaimana tentunya kalau kita ingin meraih cuan di 2021? Tadi udah dikasih tahu ini Januari sampai April, tapi kira-kira apa lagi nih tipsnya? Oke, semua itu udah kita paparkan. Bu Erlen sudah kasih tahu. Rumusnya saya cuma kasih tahu 2 hal. Yang pertama adalah trade what you see, not what you think, not what you assume. Trade what you see. Apa yang Anda lihat, itu yang Anda lakukan. Jangan berasumsi, jangan menduga-duga, akhirnya membuat Anda overconfidence, membuat Anda ketakutan, akhirnya market running. Yang kedua adalah Anda harus benar-benar tahu bahwa kalau Anda tidak action sekarang, maka marketnya akan lari. Karena most of the time investor retail itu selalu mau beli takut, giliran udah naik, tahu gitu saya beli. Ya tahu gitu, kalau Anda bisa kembali ke masa lalu ya semua kaya raya. Masalahnya, rahasianya setelah saya teliti, secara psikologi, untuk menghadapi itu adalah ikutin Nike punya slogan, just do it. Selesai. Trade what you see, just do it. Yang ketiga adalah Anda lihat tentang money vibration. Kenapa saya selalu menyampaikan arigato money? Arigato money in, arigato money out. Saya belajar dari Ken Honda mengenai happy money. Jadi ini penting sekali. Anda set money vibration, otak kita jangan dipenuhin dengan hal-hal yang negatif. Anda yakin, afirmasi diri bahwa I will make money, I can be very rich from stocks market, dan it works ya. Saya bisa create jutaan dolar dari stocks market, dari commodity market, karena sesimpel itu ya. Jadi set your money positive vibration, raise your vibration. Anda bisa ketik nanti di Google, cari apa itu tentang money vibration, Anda akan pelajarin itu. Prinsipnya adalah trade what you see, gunakan semua advice yang kami sudah berikan. Kalau kami sampai hari ini sudah berhasil, ya kalian bisa ngikutin. Jadi nggak ada trader yang sempurna, nggak ada trader yang tanpa loss. Semua trader nggak ada yang tahu masa depan, tetapi kita punya intuisi, kita punya otak yang bisa kita lihat, kita trade what you see, ya, dan kita react sesuai dengan intuisi kita, dan itu seiring dengan berjalannya waktu, mental Anda akan terus naik, dan Anda tahu what you gonna have to do. You're gonna have to do. Jadi trade what you see, just do it, dan juga money vibration. Karena kalau kita berpikir positif, maka hasilnya juga akan positif, seperti itu ya. Oke, mungkin ini saya kembali lagi ke Miss Ellen untuk seperti penekanan juga. Jadi di tahun 2021 ini kita lebih baikkah membagikan dua, seperti ada juga buat trading, ada juga buat investasi. Karena kita belum tahu nih kondisi Indonesia tentunya saat ini akan seperti apa. Kalau portofolio itu dipisahkan antara investasi dan trading itu sangat-sangat harus sekali. Bahkan saya pribadi, portfolio saya untuk investasi yang blue chip dengan second liner pun saya pisahkan gitu, karena strategi memilihnya juga agak-agak berbeda. Nah, bagaimana caranya kita berinvestasi dan juga sekaligus trading di tahun 2021 ini? Kalau untuk investasi kita fokus pada valuasi, dan saya bisa katakan Anda jangan sampai nggak investasi. Karena momen valuasi murah itu sangat jarang terjadi, bisa cuma 10 tahun atau 12 tahun sekali. Jadi teman-teman harus manfaatkan ini. Saham-sahamnya tadi udah saya sebut juga, kebetulan yang itu bisa untuk invest maupun untuk trading dalam jangka pendek ini gitu. Jadi harus masuk, nggak boleh nggak masuk. Untuk persentage uangnya sendiri untuk investasi sekitaran 70% sampai 80%, untuk tradingnya 20%, masih di kuartal 1 2020 masih sama kayak gitu. Hanya saja untuk modal awalnya itu nggak bisa seagresif seperti ketika di bulan September kemarin. Istilah kata, misal Anda pengen ceburin uang 1M dengan satu euforia market yang Anda pengen pokoknya duit 1M ini gede buat Anda pengen masukin semua. Itu mungkin cocok di bulan September kemarin, be greedy and others are fearful. Tapi sekarang kayak lagi justru sekarang harus agak-agak direm. Kalau secara emosi euforia Anda pengen masukin 1M, mungkin sekarang justru secara
nalar logiknya, masuknya harusnya cuma sekitar 500 juta aja di market, baru kemudian 80% investing, 20% trading. Nah, itu kita ngeremnya dengan cara kayak gitu. Semakin tinggi kenaikan indeks, persentase kenaikan indeks semakin tinggi, justru uang yang dimasukkan ke saham harus agak direm. Semakin jatuh ya, contohnya kayak Rolls itu, siapa yang wah ini yang beli itu pasti bilangnya kayak wah lambat GGRM HNST lambat. Justru disitulah ketika orang-orang fearful, selama fundamental perusahaan bagus itu bisa agak-agak greedy di situ gitu. Ya, jadi prinsipnya kalau misalnya kita mencacah posisi, itu istilah saya. Jadi pastikan misalnya Anda mau beli 1 miliar, jangan belinya misalnya mau dicacah besarnya di atas. Ini kesalahan yang biasa dilakukan. Jadi 1 miliar belinya 700 juta di atas, makin ke bawah harga turun makin kecil, dibalik. Di atas masuk dikit 15%, turun masih lebih banyak lagi. Selama tren besarnya bullish, Anda gunakan weekly monthly chart untuk melihat tren besar, kemudian daily chartnya Anda akan ambil secara bertahap mulai dari 15%, makin turun nanti masuk 25, turun lagi 35, seperti itu. Jadi jangan kebalik. Seringkali ngebagi berapa kali teknik entry, money management kebalik. Kuncinya adalah kalau mau sukses, harga rata-rata harus rendah. Jangan sampai harga rata-rata Anda di atas resisten, itu pasti mati. Sebisa mungkin harga rata-rata Anda mau masuk berapa kali pun, itu jangan melampaui resisten, karena nanti pada saat harga itu terus ke atas, resisten yang baru ditembus akan menjadi support baru, sehingga harga Anda selalu murah. Ini prinsip dagang, paling simple. Anda buka toko, konsep FIFO, konsep LIFO, itu zaman dulu kita sekolah itu kepake di saham. Harga rata-rata is the key to make money in stocks market. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih tentunya kepada Pak Gema dan juga Miss Ellen. Terima kasih Miss Ellen May, founder dan juga CEO dari Amtrade, dan juga tadi Pak Gema Guryadi, CEO and founder Astronasi International. Terima kasih telah bergabung bersama kami, telah berliterasi di Creative Money. Sampai jumpa.